Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah membuka pembinaan optimalisasi kinerja lembaga masyarakat kelurahan LMK se-Jakarta Timur di ruang serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan diikuti 711 anggota LMK se-Jakarta Timur dengan hadir secara langsung maupun dalam jaringan daring. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja LMK dalam menjaga kenyamanan masyarakat Jakarta Timur. Jelang pemilu 2024 LMK se-Jakarta Timur, menurut Wakil Wali Kota diharapkan dapat mensukseskan pemilu tahun 2024. Ya, hari ini tadi sudah saya buka untuk kegiatan optimalisasi kinerja LMK se-Jakarta Timur. Jadi kegiatannya adalah agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. Hal ini adalah dari bagian pemerintahan dan juga tadi hadir dari narasumber dari KPU, dari Bawaslu, kemudian dari Biro Pemerintahan dan juga hadir dari Kasubag Bangpol ya. Siap, ya. Tujuan utama tentu bagaimana mengoptimalisasi kinerja itu memang perlu banyak hal. Salah satunya adalah perlu semacam media forum, sosialisasi, diskusi, FGD maupun juga monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, salah satu agenda kinerja ini adalah memberikan informasi terkait dengan substansinya dalam konteks kesiapan pemerintah Jakarta Timur dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Sehingga seluruh komponen, seluruh lembaga, entitas harus sama-sama mendukung agar terwujudnya penyelenggaraan pemilu di Jakarta Timur yang aman, lancar, dan kondusif. LMK itu adalah mitra kerja. Orientasinya adalah untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sifatnya sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Nah, kalau bicara organisasi politik ini kan tentu konteksnya adalah sifatnya interest ya terhadap ini tidak boleh. Justru LMK punya tanggung jawab bersama jajaran di situ dari RW ya, ada Pak Lurah dan seluruh komponen yang ada, sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan situasi yang kondusif ketika ada dinamika di masyarakat seperti itu. Kan wajar, yang namanya perbedaan itu wajar, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan dengan bijak itu butuh kemauan, butuh tanggung jawab, butuh semangat yang sama. Jadi kalau kita sudah menyadari diri kita bahwa kita ini bukan organisasi politik, kita organisasi sosial kemasyarakatan, berarti penting disadari bahwa langkahnya, ucapannya, sikapnya, pandangannya itu mengarahnya adalah agar mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Jadi perbedaan yang ada di masyarakat sikapi harus dengan bijak, bukan malah memanas-manasi, ngompor-ngompori atau membuat situasi menjadi keruh. Bukan seperti itu. Justru bagaimana caranya nih supaya wilayah yang ada di wilayah kerja mereka itu dalam keadaan baik-baik saja gitu, dan pemilu juga semua ngikut, tidak ada yang tidak ikut pemilu. Tadi saya singgung mengenai pemilu pemula. Kenapa? Karena biasanya PR utama kita adalah bagaimana meningkatkan persentase kehadiran pemilih pemula di TPS. Biasanya mereka mungkin kurang sentuhan. Nah, inilah yang kita harapkan masih ada waktu. Pendidikan politik diberikan oleh LMK bersama seluruh jajaran terkait agar anak-anak ini sadar bahwa tanggung jawab dia sudah saatnya memberikan hak suara. Sayang, satu suara menentukan nasib masa depan bangsa. Himbauan untuk LMK dalam memperlancar pemilu 2024 ini? Ya, tadi saya bilang bahwa pertama LMK harus menjadi mitra yang strategis atau mitra yang sinergis bersama lurah, bersama RW, bersama seluruh komponen yang ada. Kemudian LMK selain itu juga mengawal proses pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Musrenbang ini menjadi tolok ukur apakah berhasil tidaknya Musrenbang. Salah satunya adalah bagaimana LMK ini peduli terhadap kebutuhan permasalahan, bukan keinginan. Musrenbang itu bukan keinginan, tapi musrenbang adalah kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan berarti sifatnya adalah yang urgent, karena kita menyesuaikan dengan anggaran APBD yang tersedia dan juga kebutuhan yang sangat prioritas. Kebutuhan ini bicara makro, tidak mikro. Kalau mikro sifatnya lebih sempit, tapi kalau makro pembangunan ini juga berdampak kepada wilayah lainnya. Jadi tidak ego sektor, tidak ego lingkungan, seperti itu. Harapannya begitu. Jadi LMK bijak, LMK sinergi, LMK itu juga mitra. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Ya, sama-sama. Saya secara pribadi dan secara institusi dari Kecamatan Jatinegara itu sangat mendukung ya, karena
karena kita diadakan setiap tahun ya. Setiap tahun yang pertama kita bisa tahu isu-isu terbaru atau isu-isu yang sedang berkembang terutama di Jakarta Timur, dan apalagi kita akan mendekati tahun politik dan itu kita perlu adanya sinergi, terutama kalau dari kami di LMK ini kan di tingkat kelurahan kami ada pembinanya yaitu lurah ya, mitra kami dengan RT dan RW ya. Nah, kalau di tingkat kota kan berarti dari wali kota dan dari jajaran terkait yang ada di kota Jakarta Timur. Ya, itu aja sih Pak. Saya mewakili mungkin rekan-rekan LMK yang lain sangat berterima kasih kepada wali kota yang sudah mengadakan hal ini. Setiap tahun loh ini Pak. Ya, kami sangat mendukung 100% dan kami juga sudah berkoordinasi dengan RT dan RW di wilayah kami masing-masing, dan setahu kami dari kelurahan sendiri juga sudah ada himbauan ya. Karena memang dari perdanya sendiri kami di LMK tidak boleh berpolitik, tidak boleh, jangankan berpolitik sebagai anggota partai politik saja kita nggak boleh. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.